Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Ahmad Fadil dari Prodi PJKR dengan MKAP Psikologi. Saya akan meresum kontribusi psikologi pendidikan bagi pendidikan. Kontribusi psikologi pendidikan bagi pendidikan yaitu menjadikan pendidik lebih terbuka terhadap perbedaan individu peserta didik. 1. Untuk mempelajari situasi dalam proses pembelajaran, psikologi pendidikan memberikan banyak kontribusi kepada pendidik dan calon pendidik untuk meningkatkan efisiensi prevensi pembelajaran pada kondisi yang berbeda-beda, seperti pada slide berikut. A. Memahami perbedaan individu peserta didik, terciptanya iklim belajar yang kondusif dalam kelas, pemilihan strategi dan metode pembelajaran, memberikan bimbingan kepada peserta didik, mengevaluasi hasil pembelajaran. Kedua, untuk menerapkan prinsip-prinsip belajar mengajar. A. Menetapkan tujuan pembelajaran. B. Penggunaan media pembelajaran. C. Menyusun jadwal pelajaran. B. Hal-hal yang diharapkan setelah mempelajari psikologi pendidik. Dengan memahami psikologi pendidik, seseorang pendidik melalui pertimbangan psikologinya diharapkan dapat 1. Merumuskan tujuan pembelajaran secara tepat, memilih strategi atau metode pembelajaran yang sesuai. 3. Memberikan bimbingan atau bahkan memberikan konseling. 4. Memfasilitasi dan memotivasi belajar peserta didik. 5. Menciptakan iklim belajar yang kondusif. 6. Berinteraksi secara tepat dengan siswanya. 7. Menilai hasil pembelajaran yang adil. Kontribusi psikologi pendidikan terhadap proses pendidikan. Pentingnya psikologi dalam pendidikan yaitu psikologi membantu pendidik memahami karakteristik kognitif, afektif, dan psikomotorik peserta didik dengan integral. Pendidik mampu memahami keunikan peserta didik sesuai karakteristik psikologi masing-masing. Pendidik mampu mengatasi masalah belajar dan menciptakan lingkungan yang kondusif serta menyenangkan bagi peserta didik. Kontribusi psikologi terhadap pendidikan yaitu perubahan anak didik dalam proses pendidikan, pengaruh pembawaan dan lingkungan atau hasil belajar, pengaruh kondisi sosial terhadap belajar, pengaruh interaksi pendidik dan peserta didik, pengaruh perbedaan individu terhadap kemampuan belajar. Kontribusi psikologi pendidikan bagi pengembangan kurikulum yaitu kurikulum adalah seperangkat pengalaman belajar yang direncanakan dan dilaksanakan baik dalam maupun di luar sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan. Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mempertimbangkan aspek-aspek yaitu karakteristik psikologi peserta didik, kemampuan peserta didik untuk melakukan sesuatu dalam berbagai konteks, pengalaman belajar siswa, hasil belajar learning otomatis, dan standarisasi kemampuan siswa, menyusun belajar spesifik peserta didik. Kontribusi psikologi pendidikan bagi pengembangan program pendidikan, misalnya penyusunan jadwal pelajaran, jadwal ujian, dan lain-lain. Penentuan jurusan atau program. Pengembangan program harus mengacu pada upaya pengembangan kemampuan potensial peserta didik. Kontribusi psikologi pendidikan bagi pengembangan sistem pembelajaran yaitu pemilihan teori belajar yang akan diaplikasikan, pemilihan model-model pembelajaran, pemilihan media dan alat bantu pembelajaran, penentuan alokasi waktu belajar dan pelajaran. Kontribusi psikologi pendidikan bagi sistem evaluasi pendidikan yaitu
Penentuan teknis evaluasi, teknis tes atau teknis non-tes, penentuan jenis tes, lisan, tulis, dan perbuatan serta objektif atau subjektif, penentuan mengenai waktu pelaksanaan evaluasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Per, udah per. Berapa menit?